Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 105 ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama ada seorang anak muda yang begitu mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dialah Yusuf, ya, seorang dari 12 anak Yakub. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sangat dikasihi ayahnya. Suatu ketika, Yusuf bermimpi tentang hal yang berkenaan dengan kepemimpinan, kekuasaan, dan kedudukan yang tinggi. Kejadian 37 ayat 7 dan 9, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Yusuf sangat yakin, saudara, bahwa Tuhan akan menggenapi hal itu baginya. Karena impian dan penglihatan inilah, Yusuf dibenci dan ditentang keras oleh saudara-saudaranya. Mereka membawa Yusuf kepada suatu masalah yang semakin menyedihkan, memprihatinkan. Dia dibuang ke dalam sumur yang kosong, dijual sebagai hamba, dan kemudian dibawa ke rumah Potifar dengan tangan dan kaki yang terikat rantai karena dia seorang hamba. Saudara-saudara, Yusuf berusaha menggagalkan impian itu. Hal itu tidak menggoyahkan keyakinan dalam diri Yusuf, saudara, bahwa mimpi-mimpi yang Tuhan berikan itu pasti akan terjadi kepadanya dan tergenapi. Karena alasan itulah, sekalipun keadaan buruk menimpanya, Yusuf tetap tenang, dan Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Yusuf kecewa atau marah kepada Tuhan. Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan di ayat yang keempat dari Kejadian 39, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudaraku, bagaimanapun juga Tuhan telah mulai membawa Yusuf ke suatu tahta kepemimpinan. Tapi segerakah Tuhan melepaskan Yusuf dari masalah? Tidak. Tuhan justru mengizinkan Yusuf melewati sebuah proses pembentukan lagi yang lebih berat. Yusuf harus kehilangan reputasi dan menanggung malu karena fitnahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan benar-benar menguji kesetiaan dan keteguhan iman Yusuf. Karena itu ingatlah saudara yang terkasih, walaupun Tuhan telah memberikan mimpi atau mungkin nubuatan kepada seseorang, tapi sebelum Tuhan menguji imannya, firman Tuhan itu belum dapat digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk setiap janji yang Engkau beri dan nyatakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kami teguh, kami setia, kami tetap berpegang kepada setiap janji Tuhan. Janji penyertaan Tuhan, janji anugerah, dan juga berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, tolong supaya langkah-langkah kami, hati kami tidak pernah goyah, dan kami sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan ketika menghadapi setiap badai yang Tuhan izinkan, setiap problem, setiap cabaran, setiap tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan untuk memproses kami, untuk membentuk kami, supaya kami kuat melewatinya.
kami yakin dan percaya kalau kami tidak goyah, tetapi kami tetap tenang dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Maka kami yakin keberhasilan yang Yusuf peroleh, kami juga dapat teraihnya. Keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian setiap kami yang memiliki keteguhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Meterikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan biarlah firman Allah ini berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan buah itu tetap puji hormat bagi nama Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.